من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. Hadis ke-91 dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Bukhari alaihi salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan seseorang pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat dirimu sehat, sangat menginginkan harta, takut miskin, dan berangan-angan ingin kaya. Engkau tidak meninggalkan sedekah itu sebelum ruh sampai di tenggorokan engkau. Dan engkau mengatakan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Dan harta itu telah menjadi milik si fulan." Muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhu bihaqqihi fa ahjamal qawm faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhudhu bihaqqihi fa akhadahu faqalaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan pada saat perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang seraya berkata, "Siapa yang bersedia menerima pedang ini?" Maka setiap orang mengangkat tangannya sambil berkata, Aku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Siapa yang bersedia menerimanya dengan penuh tanggung jawab?" Semua orang terdiam. Kemudian Abu Dujanah berkata, "Aku mau menerimanya dengan penuh tanggung jawab, wahai Rasulullah." Akhirnya pedang itu diberikan kepada Abu Dujanah yang digunakan untuk memenggal leher orang-orang musyrik. Dari dua hadis ini, maka telah kita dapati faidah tentang sedekah, yaitu sedekah terbagi menjadi dua. Sedekah yang bersifat harta maupun sedekah yang bersifat pengabdian atau jasad. Maka di hadis pertama Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan harta yang disedekahkan, seraya berniat kita agar tidak takut miskin dan tidak juga berangan-angan ingin kaya. Maka sedekah merupakan sedekah yang sampai di tenggorokan pada saat ruh itu telah sampai di tenggorokan, dan sedekah itulah yang menolongnya hingga maut datang. Dan yang kedua adalah sedekah dalam bentuk jasad atau dalam bentuk pengabdian. Seperti Rasulullah SAW memberikan contoh pada saat di perang Uhud, Rasulullah mengambil pedang seraya berkata, "Siapa yang bersedia untuk menerima pedang ini?" Dan kemudian ia mengatakan, siapa yang siap menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Maka semua orang yang tadinya ingin mengambil pedang tersebut berpikir dua kali, dan akhirnya muncul sosok Abu Dujanah, yaitu Samak bin Kharsyah. Dia bersedia untuk menerima pedang itu dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya ia bisa memenggal leher orang-orang musyrik. Hadis rawahu Muslim. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.